Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat sekarang ini Allah masih memberikan kesempatan hidup untuk mengisi kehidupan di alam dunia ini. Mudah-mudahan dengan diberinya kesempatan oleh Allah pada saat sekarang ini kita dapat melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan dari segala macam apa yang dilarangnya, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dari segala macam dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat selama hidup di alam dunia ini, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui tentang perjalanan hidup kita. Kalaulah kita mungkin mendapatkan kesulitan-kesulitan di dalam memenuhi kebutuhan hidup, dan kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah, mungkin yang pada saat sekarang ini ada yang mendapatkan permasalahan-permasalahan dalam kehidupannya, kesulitan-kesulitan di dalam menghadapi kehidupannya untuk memenuhi kebutuhan hidup bekal beribadah, maka marilah kita pada saat sekarang ini bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu berbagai macam kemudahan-kemudahan di segala macam urusan yang kita hadapi ke depan. Diberi rezeki oleh Allah dari rezeki yang halal, yang mengantarkan keberkahan, keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Diberi ilmu, semoga ilmu yang diberikan kepada kita dan kepada keturunan kita itu bermanfaat untuk keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini, kita sebagai pemimpin di dalam rumah tangga masing-masing menjadikan pemimpin yang jujur, yang dapat menegakkan kebenaran di dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini. Karena dengan kita menegakkan kebenaran, kejujuran, insya Allah akan memberikan keselamatan untuk kelangsungan hidup kita di dunia. Dan insya Allah tatkala jatah umur yang Allah berikan kepada kita habis dari alam dunia ini, diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Marilah kita sama-sama untuk memperbaiki amal ibadah yang kita perbuat selama hidup di alam dunia ini. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah, menyikapi berbagai kejadian yang menimpa kepada generasi penerus bangsa, peran yang paling utama dalam lingkup keluarga adalah harus memperhatikan sikap perilaku anak dalam keseharian. Apa saja yang dilakukan, dari mulai melakukan aktivitasnya, haruslah diperhatikan perkembangan, jangan sampai terbawa arus perkembangan zaman yang akan menyeret, menghancurkan moral anak keturunan kita. Peran orang tua selain memantau perkembangannya si anak, harus pula memberikan contoh-contoh yang baik, keteladanan yang baik, memberikan dampak positif dari perilaku kita kepada anak keturunan kita. Kalaulah kita perhatikan dari berbagai peristiwa yang muncul pada saat-saat sekarang ini, diakibatkan terlepasnya bimbingan dari orang tua, di mana orang tua disibukkan waktunya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa mengingat berbagai gerak langkah yang harus diperbuat dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana membagi waktu untuk mengatur agar kewajiban sebagai pemimpin dalam rumah tangga dapat memimpin keluarganya menuju ke arah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dapat diterapkan dalam rumah tangga. Dan mudah-mudahan kita di dalam mengisi kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita
dapat mengisinya kehidupan kita dan keluarga kita itu menjadi lebih baik lagi. Ada beberapa kiat-kiat yang bisa dijadikan tuntunan dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya yang pertama, memperkuat ibadah dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan yang kedua, harus senantiasa berintrospeksi diri, mengevaluasi perjalanan hidup kita. Apakah ada yang salah di dalam melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari, di dalam melaksanakan ibadah, di dalam memberikan pendidikan kepada anak keturunan kita. Tetapi kalau kita selalu bermuhasabah, mengevaluasi perjalanan hidup kita dari setiap saat, dari waktu ke waktu, insya Allah kita menjadi pemimpin yang baik di dalam rumah tangga kita. Dan yang ketiga, jangan terlalu membanding-bandingkan kehidupan orang lain. Karena setiap manusia itu sudah ditentukan kadar rezekinya, kadar segala macam yang dibutuhkan oleh manusia. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memperhatikan kepada gerak langkah umat manusia yang hidup di alam dunia ini. Dan yang keempat, hindari dari pergaulan yang akan merusak moral, akhlak anak keturunan kita. Kita sebagai pemimpin di dalam rumah tangga harus mempunyai akhlakul kalimah, akhlak yang baik di dalam tutur kata, perilaku kita, tindakan-tindakan keseharian kita. Harus menjadikan keteladanan bagi keturunan kita. Jangan sampai perilaku kita itu dicontoh oleh anak dari perilaku-perilaku kita yang tidak baik. Tetapi tumbuhkanlah sikap perilaku kita dengan akhlakul kalimah, akhlak yang baik, agar keturunan kita itu dapat mencontoh kebaikan-kebaikan dari orang tua kita. Dan yang kelima, yaitu harus menerima kenyataan hidup yang telah ditentukan oleh syariat dan hakikat Allah. Kita di dalam melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari haruslah berdasarkan syariat dan hakikat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadar rezeki yang kita usahakan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah membanding-bandingkan dengan penghasilan orang lain, tetapi syukurilah apa yang diterima, yang diusahakan oleh kita dalam memenuhi kebutuhan hidup bekal beribadah selama hidup di alam dunia ini. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, harus mengambil pelajaran bahwa setiap manusia itu mempunyai kekurangan dan kelebihan. Dari kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh setiap manusia harus menjadikan pedoman hidup untuk kehidupan kita ke depan. Jangan sampai kita melihat kelebihan-kelebihan orang lain, lalu kita mengikuti kelebihan-kelebihan orang lain itu yang tidak mampu kita perbuat. Janganlah kita membanding-bandingkan kekurangan dan kelebihan orang lain, tetapi periksalah, introspeksilah kekurangan dan kelebihan yang ada dalam pribadi kita. Insya Allah, kalau kita selalu mensyukuri nikmat Allah, menyadari akan kekurangan dan kelebihan kita, dan kita dapat menerimanya dengan ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah, Allah akan membimbing ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, ke jalan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, di antara hamba-hambaku ada yang sekiranya meminta surga dengan segala kelengkapannya kepadaku, niscaya akan kuberi. Tetapi ada pula orang yang sekiranya meminta sesuatu yang senilai kulit cemeti sekalipun, tidak akan kuberi. Bukanlah yang demikian itu disebabkan hina menurut pandanganku. Aku akan menyimpankan baginya di akhirat karena kemurahanku dan ingin menjaganya dari dunia. Laksana seorang pengembara menjaga kambingnya dari tempat pengembalaan yang berbahaya. Wahai Musa, tidak ada dorong orang fakir miskin. Wahai Musa, tidak aku dorong orang fakir miskin meminta perlindungan kepada orang-orang kaya, karena
Gudang-gudangku sudah sempit bagi mereka, atau rahmatku sudah tidak meliputi mereka, akan tetapi telah kutetapkan sebagai harta yang ada pula orang tetapi telah kutetapkan sebagai harta yang ada pada orang-orang kaya untuk mencukupi kehidupan fakir miskin. Aku akan menguji orang-orang kaya bagaimana kegiatannya dalam melaksanakan hak fakir miskin. Hak fakir miskin yang ada pada mereka. Demikianlah hadis qudsi ini mudah-mudahan menjadikan peringatan bagi kita sebagai hamba Allah yang hidup di alam dunia ini. Kami ingatkan sekali lagi kepada saudara-saudara yang pada saat sekarang ini mungkin ada berbagai macam permasalahan-permasalahan dalam kelangsungan hidupnya, segala macam bentuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kita dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini. Kita memohon pertolongannya, perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan keluar untuk mengatasi segala macam bentuk permasalahan yang menimpa kepada keluarga kita dan saudara-saudara kita. Sehingga kalau kita bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluarnya yang terbaik, dan diwajibkan bagi kita berdoa, berusaha semaksimal mungkin untuk keluar dari berbagai macam permasalahan-permasalahan kesulitan hidup yang dihadapi dalam keseharian. Insya Allah kalau kita selalu bermunajat memohon kepada Allah, berdoa, bangun di sepertiga malam yang terakhir, istiqomahkan, jangan sampai kita di dalam kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu yang Allah berikan sehari semalam 24 jam, tidak bisa menyisihkan sepertiga malam yang terakhir untuk bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah akan mengangkat harkat derajat kita kalau kita selalu istiqomah di dalam melaksanakan ibadah sholat sunnah tahajud, memohon pertolongan perlindungannya, keselamatan hidup di dunia dan di akhirat, dimudahkan dari segala macam urusan-urusan yang kita hadapi, dan memohon jalan keluar untuk mengatasi berbagai macam permasalahan-permasalahan kehidupan yang dialami oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kalau kita selalu ingat kepada Allah dan selalu kita yakin akan kekuasaan dan kebesaran Allah dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini, Allah akan membimbingnya serta memberikan pertolongannya kepada kita untuk mengatasi berbagai macam permasalahan-permasalahan kehidupan yang dihadapi oleh kita dalam keseharian yang dijalani dalam mengisi perjalanan hidup kita di alam dunia ini. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.